dan sudah masuk ke emailnya. Kalau udah masuk ke email, kalian bisa klik 3.9 ini, terus kalian pilih yang Drive. Nah, setelah itu kalian di pojok sini, pojok kanan atas, kalian bisa klik 3.9 tadi. Kita scroll ke bawah. Lalu kita pilih. Sekarang kita akan belajar menggunakan Google Site, membuat website menggunakan Google Sites. Pastiin komputer kalian sudah terhubung ke internet. Setelah itu kalian ketik aja di internet Google Sites, enter. Nah, kalian masuk ke situs sites.google.com. Nah, kalau untuk yang belum pernah bikin websitenya, bakal tampilannya itu kosong. Nah, sekarang kita mau buat tampilan baru. Kita bisa plus di pojok kanan. Emailnya harus sudah masuk ya. Di pojok kanan bawah, kita klik, kita pilih yang tanda plus tadi. Lalu nah ini tampilan awal untuk Google Sites-nya. Nah, hal pertama yang kalian lakuin, kalian ubah dulu temanya. Lihat di pojok kanan, di sini ada sisipkan, ada halaman, dan ada tema. Nah, temanya itu tuh cuma ada beberapa aja, jadi kalian boleh pilih aja beberapa tema yang kalian pilih. Misalnya di sini kita mau pakai diplomat. Nah, kalau udah pilih temanya, di sini kan ada ada warnanya nih, pilihan warnanya, kalian bisa pilih pilihan warnanya apa. Oke, urusan tema udah selesai. Sekarang kita ganti background heading-nya tadi. Jadi yang namanya website itu kan ada bagian heading dan ada bagian heading, ada bagian header, footer, dan isi. Contohnya di sini ada di website Revis. Nah, untuk yang di atas ini, logo dan halaman itu masuk ke header atau yang bagian kepalanya. Dan di bawah ini, dari tulisan senadai sampai ini copyright, itu tuh masuk bagian footer. Nah, sedangkan ini artikel-artikel ini termasuk ke dalam bagian isi. Nah, sekarang kita hias dulu ya bagian header-nya ini. Kalau tadi kita udah kasih temanya, sekarang kita kasih background-nya. Kita bisa arahin kursornya ke bawah. Di sini ada ubah gambar. Kita klik, terus kita pilih gambar. Oke, loading ya internetnya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Kalian boleh pilih sesuka kalian. Misalnya kita klik pilih satu, terus kita pilih. Oke, wifi-nya Mbak lemot. Bentar ya, loading. Oke, kalau ruangnya kalian ubah gambarnya di sini ya, pilih gambar. Terus kalian tinggal pilih aja yang kalian mau, terus pilih. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa kasih judul halamannya. Kita kasih judulnya, misalnya tentang materi kalian. Misalnya, nah teks ini bisa kalian ganti fontnya. Misalnya kita ganti pakai impact. Terus ukurannya boleh kita rubah juga, 50 aja. Boleh di bold, boleh enggak. Terus boleh dimiringin, boleh enggak gitu. Warnanya boleh diganti. Di sini ada warna teks atau ratanya, mau dibikin rata kiri semua. Bisa, selera kalian. Nah, ketika kalian udah ngasih judul, di sini di situs tanpa judulnya nih kalian klik. Kalian ganti aja nama situsnya. Misalnya Oke, nah terus biasanya yang namanya website itu kan pasti punya logo. Jadi kalau kalian punya logo, kalian bikin, kalian boleh di sini tambahkan logo. Arahin aja kursornya ke bawah tulisan ini.
Di sini ditambahkan logo. Terus tinggal upload. Misalnya logonya ini, misalnya aja ya. Kalau udah tinggal kita silang. Oke, di sini ada logonya. Nah, untuk header isinya itu aja. Sekarang kita beralih ke footer. Beralih ke footernya, kalian bisa arahin kursornya ke bawah. Arahin kursornya ke bawah. Nah, di sini ada tulisan tambahkan footer. Kita klik tambahkan footer. Nah, kita mulai ya. Ini kan warnanya masih putih nih. Background footernya masih putih. Kita bisa ubah warnanya. Caranya, kalian arahin kursornya ke arah kiri ini. Di sini ada gambar palet, latar belakang bagian. Kalian bisa klik. Nah, kalau reguler, ini tuh warnanya gini. Terus kalau warnanya penekanan 1, warnanya gini. Kalau pakai penekanan 2, warnanya gini. Gitu. Jadi kalian boleh pilih terserah selera. Misalnya Mbak mau pilih ini, ya udah. Nah, di sini kita bisa masukin peta. Nah, coba kalian lihat. Kalau di website Prodi, di sini kan ada bagian artikel tentang Senarai UAD, ada kalender, sama ada kontak kami. Sekarang, coba kita ganti kalender ini jadi peta. Nah, untuk isi dari website ini, kalau kalian mau nambahin gambar, teks, dan sebagainya, kalian selalu pakai sisipkan ya. Nah, di sisipkan ini kan ada banyak macam-macamnya. Sekarang kita masukin peta. Kita klik aja peta ya, klik. Kita pilih areanya di mana. Misalnya kita pilih area kampus 4 UAD. Nah, kita bisa klik, tunggu sampai oke. Kalau udah kita pilih. Nah, udah jadi petanya. Ini bisa kita kecilin petanya. Nah, terus misalnya kita pengen petanya ini ada di bagian atas ini. Boleh kita klik aja petanya, terus kita tarik, kita letakin di sini. Kita drag ya. Sampai ada biru-birunya nih, terus kita lepas. Oke, ini kegedean kan? Kita kecilin aja. Nah, kalau di sini kan ada bagian teks nih. Sedangkan Mbak teksnya itu mau ditaruh di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan peta. Ini bisa kita geser aja ke kanan. Kita drag ya. Drag terus lepas. Oke, ini bisa kita copy aja. Kita copy, kita pastein. Nah, ini karena warnanya kan masih nyatu sama background. Kita ganti warnanya. Misalnya fontnya ini mau kita ganti juga boleh. Gitu. Kalau kalian mau bikin kayak gini, Senarai sama UAD, misalnya ada 3, kalian boleh juga, ini tinggal digeser aja. Digeser, kecilin, ini juga geser, kecilin. Terus nanti kalian bisa tambah di sini. Kita tambah kotak teks. Nah, ini kan jadi di bawah, padahal kita pengennya di kanan nih, di kiri. Jadi tinggal kita klik, kita drag, kita klik, terus kita drag. Nah, terus kalian tinggal tambahin teks apa gitu. Gitu. Terus di bawah sendiri, Mbak juga pengen nambahin copyright tulisan ini. Kita klik dulu bagian kotak yang penekanan 1 tadi. Nah, kita klik, baru kita kotak teks. Terus kita tulis misalnya program studi pendidikan fisika 2021. Nah, ini bisa kita letakin di sebelah kanan, rata kanan. Fontnya juga dirubah boleh. Oke, untuk footer gitu ya. Sekarang kita masuk ke bagian isi. Bagian isi, kita klik dulu yang bagian atas nih. Nah, di bagian atas ini sampai keluar biru-biru gini. Kalau udah, nah kalau kita bisa lihat kan, di bagian Prodi, kita zoom saja Prodi ya. Di sini setelah footer, setelah header, ada gambar bergerak berjalan. Kita tambahin gambar berjalan. Kita lihat disisipkan. Di sini ada carousel gambar. Kita klik carousel gambar, klik.
Di sini harus memiliki minimal 2 gambar. Kita bisa boleh tambahin upload gambar minimal 2 ya. Misal di sini Mbak punya 2 gambar. Anggap aja 2. Kita open. Nah, sisipkan. Oke, kita udah tambah ya. Kalau kita mau lihat, kita bisa lihat di sini. Perhatiin jauh. Oke, lihat perhatiin jauh gitu kan. Nah, oke, di sini udah gambar bergerak jalan. Oke, kita silang. Sekarang kita tambahin lagi artikel. Di sini kan ada artikel berita, ada gambar, ada teks. Kita bisa masukin. Kita klik dulu di bagian ini. Klik. Kenapa Mbak minta kalian klik dulu? Soalnya kalau kalian nggak diklik, misalnya kalian di luar kayak gini, klik di luar, terus kalian nambahin kotak teks, itu tuh takutnya nanti jadi masuk ke bagian footer atau masuk ke bagian header. Ini footer. Nanti kalau di bagian itu nggak jadi. Jadi sekarang kita masukin klik dulu yang di isian yang terakhir ini. Terus kita tambahin tata letak yang ini. Oke, misalnya di sini kita mau isi berita tentang apa itu magnet. Misalnya gini. Kita bisa cari artikel beritanya. Magnet. Kita masukin beritanya. Copy. Terus kita pastein. Nah, ini kita bisa atur rata kanan kirinya. Rata kanan kiri. Nah, terus terakhir kita bisa masukin gambar. Upload gambar. Misalnya ini deh, open. Oke. Nah, terus ini kan udah ada nih, ada artikel. Ini artikelnya udah jadi. Sekarang kita tambah satu artikel lagi. Di sini kita bisa pakai nih teks yang dapat dicuitkan. Bedanya apa sih sama yang ini? Coba kita lihat dulu. Kita copy aja dulu judulnya, kita copy, kita paste, isinya juga sama, kita copy, terus kita pastein di sini. Ini kok sama? Kita copy ini, kita copy, kita paste. Oke. Nah, kalau teks yang dapat dicuitkan tuh di sini. Jadi kalau kita mau lihat artikelnya kita harus klik dulu, gitu. Oke, ini udah selesai nih dibuat di halaman awal. Halaman awal ini namanya halaman, boleh kalian kasih nama halaman muka, boleh kalian kasih halaman beranda, home, boleh. Kalau punya prodi ini kita namanya kan beranda. Kalau kita mau samain, boleh kita bisa lihat di halaman, diklik. Ini kan namanya masih halaman muka, ini boleh kita ganti. Caranya kita double klik aja. Kita ganti misalnya beranda. Tuh. Oke, nah sekarang nih, namanya website kan ada banyak halamannya. Ini halaman yang lainnya itu bebas, kalian mau isi halaman apa aja. Kita contoh ya, di sini profil, akademik, dan lain-lain ini, itu namanya sub halaman. Ini namanya halaman. Tapi yang di profil ini kan ada visi misi, baku mutu, itu namanya sub halaman. Anak halaman gitu aja boleh. Sekarang kita bikin halaman dulu ya. Kita di halaman, kita bisa plus di bawah. Kita masukin misalnya profil. Kalau udah selesai. Oke, udah muncul nih halaman beranda, setelah itu halaman profil. Terus kita tambahin lagi, misalnya halaman materi. Kalau udah selesai. Nah, di sini ada halaman materi nih. Tapi, misalnya kita pengen setelah beranda itu profil dulu baru materi. Berarti kita pindah salah satunya. Boleh kita pindah dari materinya. Ini materinya kita klik, kita drag, taruh di bawah profil. Nah, gitu. Nah, misalnya lagi nih, materinya tuh kalian mau isi submateri. Jadi materinya tuh punya anak. Boleh kita tambahin dulu. Kita klik dulu materinya, terus kita baru plus. Nah, kita masukin misalnya medan magnet. Kalau udah selesai. Terus, nah kita mau bikin materi medan magnet ini itu sub dari materi. Jadi kita letakin aja, kita klik medan magnetnya, terus kita taruh, kita letakin, kita drag ke atas tulisan materi, kita lepasin pas. Nah, jadi di dalam materi ini ada submateri medan magnet gitu. Misalnya kita tambahin lagi materi lagi, misalnya kawat lurus berarus. Selesai.
Nah, kita mau masukin ke submateri, sama. Kita klik kawat browse-nya, kita taruh di atas materi. Kita lepas. Nah, gini deh. Oke, sekarang kalian bisa masukin. Jadi, kalian masukin materinya. Kalian masukin bagian profil, kalian isi. Boleh kalian isi, misalnya kalian isi teks aja, terus kalian isi kayak biodata kalian, misalnya nama, tempat tanggal lahir, alamat, itu boleh. Terus yang materi, kalian boleh isi nih. Kalian misalnya mau isi materi tentang medan magnet, apa ya, jenis-jenis magnet, kalian isi materinya. Ini kalian isi juga gambarnya. Terus yang medan magnet juga kalian isi artikelnya, beritanya gitu. Yang penting pastiin ketika kalian membuat halaman, itu nggak ada halaman yang kosong. Gitu ya. Oke. Ini kan kita bikin website untuk pembelajaran. Nah, yang namanya pembelajaran nggak afdol kalau nggak ada evaluasinya. Sekarang kita tambahin halaman evaluasi. Nih, kita tambah halaman evaluasi. Evaluasi. Selesai. Halaman evaluasi, kita isiin soal-soal. Isiin soal-soalnya itu berupa soal-soal yang kita upload dari Google Form. Nah, sekarang kita buka aja Google Form-nya. Google Forms. Kita masuk ke doc.google.com. Sekarang kita pilih yang formulir kosong. Klik. Nah, karena ini kita mau bikin kuis, jadi kita atur dulu. Di sini pengaturan, di sini kita pilih kuis, terus diklik jadikan ini sebagai kuis, kita klik. Kalau udah simpan, nah udah jadi deh. Sekarang kalian boleh cari soal, boleh pakai soal yang dipakai buat TMP kemarin, yang di PPT dan sebagainya. Kan ada banyak soal. Nah, oke, misalnya di sini kita punya sebuah soal, kita masukin soal esai dulu ya. Kita copy dulu soalnya. Kalau udah kita copy, kita pastein di sini. Oh ya, jangan lupa judulnya misalnya di sini tugas magnet. Isilah pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah dengan benar. Terus formulir tambah judulnya nih kita double klik. Oke. Ini kalian copy kan, kalau udah kalian copy, misalnya nih kalau punya Mbak, soalnya ini kan ada ininya, ada gambarnya. Ini gambarnya kalian klik kanan dulu, terus kalian save as picture. Saya taruh di sini soal 1. Save. Nah, kita masukin ke sini. Ini kan di sebelah soal ada tulisan ada gambar. Nah, terus kita cari. Kita klik, terus kita cari gambarnya di mana. Kita pilih, terus open. Kita tunggu. Nah, kalau udah di sini, udah ada gambarnya kan. Terus tinggal kita pilih deh, ini kan karena soalnya esai. Berarti kita ganti ke jawaban singkat. Kalau udah kita ganti ke jawaban singkat, terus setelah misalnya nih, ini kan soal 1. Ini udah selesai gini, kalian udah masukin ininya, soalnya udah masukin gambarnya, udah ganti ke jawaban singkat. Terus sekarang kalau udah selesai, jawab diisi, wajib diisi ini kita klik. Nah, kalau udah dikunci jawabannya ini, kalian klik, terus kalian pilih poinnya. Misalnya kalau kalian mau bikin soalnya 10, berarti satu soal nilainya 10 gitu. Kalau misalnya kita sekarang bikin 4 soal aja, berarti satu soal nilainya 25. Kalau udah 25, udah. Terus di sini kita masukin jawabannya. Jawaban yang benar. Kalau udah dimasukin jawaban yang benar, terus kita selesai. Selesai. Klik selesai. Nah, ini untuk soal esai ya. Sekarang kita masukin soal pilihan ganda. Nah, sekarang kita copy aja soal pilihan gandanya.
soal pilihan ganda kita masukin, copy aja soalnya. Kalau soalnya ini ada gambarnya sama kayak tadi masukinnya. Tapi kalau punya Mbak nggak ada, kalian masukin aja jawabannya. Nah, oke, kalau udah isi soalnya sekarang wajib diisi, harus diklik. Terus kalau udah kunci jawabannya, kalian masukin poinnya, saya 25, terus misalnya jawabannya A yang benar, udah kita klik A, selesai. Begitu juga, terus kita misalnya ini bikin soal lagi, kita duplikat aja. Nah, misalnya nih di pilihan ganda A ini, kita mau kasih gambar, jawabannya itu berupa gambar, ya udah kita masukin aja gambar. Misalnya di sini contohnya misalnya Mbak punya gambar ini kan, kita masukin aja gambarnya. Oke, dan seterusnya gitu ya. Sekalian duplikat lagi aja. Oke, kalau udah 4 soal, di sini kalau udah benar, di sini ada poin total 100. Kalian boleh juga ganti backgroundnya. Kalian bisa pakai ini, kalian klik, pilih gambar. Kalian bisa klik aja gambar yang mana kalian pengen. Sisipkan. Udah deh, udah selesai. Nah, sekarang kita buka lagi ke Google Site. Terus kita ke sisipkan, bagian evaluasi ya. Kita sisipkan, kita masukin formulir. Nah, tadi udah nih tugas magnet. Kita bisa klik, terus insert. Oke, udah jadi. Sip. Nah, kalau di prodi ini kan ada nih unduhan. Kita bisa bikin unduhan juga halaman. Unduhan itu nanti isinya materi-materi yang bisa diunduh sama siswa. Nah, kalau udah unduhan ini, kalian sekarang buat isinya, kalian bisa buka Google Drive kalian. Kalian isi ke Google Drive, kalian buka Google Drive. Terus misalnya kalian buat folder baru ya. Caranya di sini klik baru, terus kalian pilih klik folder. Di sini Mbak udah punya isi webnya, udah punya folder. Terus kalian isi foldernya. Kalian isi boleh bebas, boleh PPT dan sebagainya. Kalian bisa di drag aja. Misalnya kalian punya materi ini, kalian tarik, kalian drag, kalian lepasin di sini. Nah, udah deh. Sekarang kita balik lagi ke Google Site. Jadi di unduhan ini kita masukin dulu teksnya. Misalnya di sini ada gambar. Kita pilih upload gambar. Kita pilih ini aja, tata letak. Kita pilih klik upload. Download. Misalnya di sini, nah kita pilih yang ini open. Oke, terus kalau udah, kita masukin nih, misalnya tulisan unduhan. Nah, unduhannya ini kalian mau berupa apa? Misalnya materi, udah kalian tulis materi. Materinya apa? Misalnya medan magnet. Misalnya medan magnet sama kawat lurus berarus. Boleh. Terus kalian mau nyuruh mereka download software. Boleh. Terus kalian tulis misalnya softwarenya kalian mau pakai Algodo. Boleh. Algodo. Oke. Jadi di bagian ini kalian pilih daftar berputir, ini juga daftar berputir, terus ini teksnya juga kalian bikin yang impact. Boleh, ini bebas ya, terserah kalian. Nah, terus biar ini terhubung, berarti ketika kita klik medan magnet dan terhubung ke web yang ini, kalian bisa, misalnya ini materi ini, kalian klik kanan, kalian pilih bagikan, loading ya.
Coba bentar. Ini kalian klik kanan, bagikan. Terus kalian dapatkan linknya, ini kalian klik. Kalian pilih yang siapa saja memiliki link. Kalau udah, kita salin link, selesai. Terus ini kita blok tulisan ini. Kita pilih yang sisipkan link. Kita pastein linknya. Kalau udah, terapkan. Nah, nanti kalian lakuin hal yang sama buat materi-materi selanjutnya. Untuk yang software, jadi ketika mereka download, klik Algodo, mereka langsung terhubung ke software Algodo. Berarti kita buka tab baru, kita tulis saja algodo.com. Ini oke, loading. Misalnya kalian udah dapat emailnya, Mbak ini udah dapat ya linknya. Jadi kita copy, terus kita sisipkan link, kita pastein di sini. Ulangin, Algodo ini kita blok, sisipkan link, kita pastein, terapkan. Kalau udah, coba kita cek di perhatiin jauh. Kita klik Algodo, oke, langsung terhubung ke Algodo. Udah selesai, ini disilang. Kalau udah selesai, kalian balik lagi ke halaman beranda nih. Terus baru kita publikasikan. Boleh alamat webnya ini, terus siapa saja yang dapat melihat situs saya, kita ganti kelolanya, kita klik. Kita ganti ke linknya untuk publik, situs yang diganti publik ya. Kalau udah selesai, terus publikasikan. Nah, nanti link yang kalian kirim buat tugas, itu kalian copy aja link ini. Ini Mbak masih publikasikan ya. Yang ini, link ini, kalian nanti copy. Link ini kalian copy, terus yang dikumpulkan linknya itu. Oke, selamat mencoba.